Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aspina Syamudin. Saat ini saya sedang mengampu mata pelajaran Project IPAS dan Coding di SMK Tedaya Pratama, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sekolah kami berada di kawasan perkebunan, jauh dari pusat kota, jalanan ke kebun kadang becek, jaringan internet sering tidak stabil, namun semangat belajar murid-murid kami selalu menyala. Pendidikan bukan hanya sekedar memindahkan pengetahuan, tetapi bagaimana menumbuhkan kesadaran, rasa ingin tahu, dan makna. Saya percaya bahwa belajar sejati terjadi ketika murid tidak hanya mampu memahami konsep, tetapi mampu mencipta, menghubungkan, dan merenungkan apa yang terjadi di kehidupan mereka. Terinspirasi pendekatan deep learning, saya membangun pengalaman belajar yang menembus batas ruang kelas, tempat sains dipraktekkan, teknologi dihidupkan, dan kolaboratif menjadi budaya. Murid belajar membaca data dari sensor, menuliskan kode sederhana, dan memahami bagaimana sains dapat membantu kehidupan nyata di lingkungan mereka. Dalam ilmu fisika, resistansi memang bisa memperlambat arus, namun dalam perjalanan kami, resistansi justru menjadi sumber energi perubahan karena dari hambatan lahir keberanian dan dari kesulitan tumbuh inovasi. Inilah kisah kami di SMK Tedaya Pratama. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan, yang saya beri judul Code R. Coding dari resistansi berubah menjadi arus inovasi. Sebagai sekolah kejuruan di bidang perkebunan, kami memiliki tanggung jawab besar menyiapkan lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan. Kami terinspirasi oleh program pendidikan yang digagas oleh Bapak Abdul Muti yang menekankan pendekatan deep learning, pembelajaran yang tidak berhenti di permukaan tetapi menggali makna, menghubungkan konsep, dan melatih refleksi. Dalam perjalanan menghadirkan pembelajaran berbasis coding di SMK Tedaya Pratama, saya dihadapkan pada berbagai tantangan yang tidak ringan. Banyak murid memandang coding sebagai sesuatu yang rumit dan jauh dari dunia mereka di jurusan perkebunan. Mereka belum melihat bagaimana baris-baris kode bisa berhubungan dengan aktivitas menyadap karet, membaca suhu udara, atau mengukur kelembapan tanah di kebun. Tantangan ini membuat saya berpikir ulang bagaimana menjembatani antara konsep digital dan konteks lapangan yang sangat nyata. Keterbatasan infrastruktur menjadi ujian pertama. Kami bekerja dengan jumlah perangkat yang terbatas, seringkali satu laptop digunakan oleh 3 hingga 4 murid. Sinyal internet di daerah kami tidak selalu stabil, kadang pengiriman data ke platform cloud terhenti di tengah jalan. Namun saya percaya keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berinovasi, justru dari sanalah lahir semangat untuk mencari cara baru. Lebih dari sekedar masalah teknis, tantangan terbesar justru ada pada cara pandang terhadap belajar. Banyak murid masih terbiasa dengan pembelajaran yang berpusat pada guru dan berorientasi pada hafalan. Di lapangan saya melihat bagaimana mereka cenderung menunggu instruksi, bukan mengeksplorasi. Padahal dunia kerja masa depan menuntut mereka untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mampu memecahkan masalah secara mandiri. Sebagai guru, saya pun tidak luput dari pergulatan batin. Saya menyadari bahwa membawa teknologi ke lingkungan belajar yang tradisional membutuhkan keberanian dan keyakinan. Saya sempat ragu, apakah murid saya siap? Apakah saya sendiri cukup memahami teknologi ini? Namun justru dari keraguan itulah saya belajar arti sebenarnya dari menjadi guru di era transformasi. Bukan sekedar mengajar, tetapi juga terus belajar dan beradaptasi bersama murid. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi titik balik perjalanan kami. Dari keterbatasan perangkat, dari rasa takut akan kegagalan, dari kebingungan menghadapi hal baru, perlahan muncul dorongan untuk berubah. Dari sinilah lahir semangat baru, semangat untuk bergerak dari resistansi menuju arus inovasi. Perubahan tidak bisa hanya dimulai dari teori. Kami ingin murid benar-benar merasakan sains dan teknologi bekerja di dunia nyata. Maka kami mulai proyek sederhana, merancang alat berbasis Internet of Things untuk mengukur kecepatan angin, suhu, dan kelembapan udara di kebun karet. Alat sensor akan mengirim data secara real-time ke platform ThinkSpeak, sehingga murid bisa memantau perubahan cuaca langsung dari dashboard digital. Awalnya mereka hanya melihat deretan angka dan grafik, tapi perlahan mereka belajar membaca maknanya, mengapa angin bertiup lebih kencang di siang hari, mengapa suhu mempengaruhi pengeringan karet, dan bagaimana data bisa membantu pengambilan keputusan di perkebunan.
Saya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan mereka. Saya menjadi rekan belajar yang menuntun mereka untuk berpikir, mencoba, dan gagal bersama. Pendekatan deep learning membuat mereka untuk menemukan sendiri antara hubungan teori dan kenyataan. Disinilah transformasi terjadi. Murid yang dulu pasif, kini aktif bertanya dan berdebat. Mereka mulai memahami bahwa teknologi bukan sesuatu yang jauh dari dunia perkebunan, melainkan alat untuk meningkatkan cara mereka memahami alam. Langkah kecil ini mungkin sederhana, tapi dari sinilah arus inovasi mulai mengalir. Dari kebun, dari kelas, dari semangat belajar yang tidak pernah padam. Dari proyek sederhana ini, kami belajar bahwa inovasi sejati bukan hanya tentang alat, tetapi tentang bagaimana pengetahuan bisa mengalir dan memberi dampak. Bagi saya pribadi, perjalanan ini adalah titik balik. Dulu saya takut memulai karena merasa tidak cukup ahli di bidang teknologi. Namun kini saya belajar bahwa menjadi guru transformatif bukan berarti tahu segalanya, tetapi berani memulai meski dengan keterbatasan. Teknologi hanyalah jembatan, tapi semangat belajar, kolaborasi, dan keberanian untuk mencoba, itulah arus sejati yang menggerakkan perubahan. Dari proyek ini kami belajar bahwa teknologi tidak jauh dari kebun. Kami yang dulu hanya melihat tanaman, kini bisa melihat, membaca datanya, dan memahami bahasanya. Kadang alatnya tidak langsung berhasil, tapi di situ kita belajar untuk tidak menyerah. Karena dalam setiap error ada pelajaran yang tidak diajarkan buku. Saat data muncul di layar, kami sadar baris kode kecil yang kami tulis di kelas bisa berdampak di kebun. Rasanya seperti membawa pelajaran keluar dari dinding sekolah. Kami bangga karena kami bisa memberikan ilmu kami kepada mandor dan petani. Rasanya ilmu yang kami pelajari selama ini benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Kami kira belajar sains itu hanya mengenai rumus. Setelah kami membuat alat sendiri, kami tahu bahwa sains itu hidup. Kami bisa merasakan, kami sentuh, dan kami lihat. Sensor dan coding membuat kami bukan hanya belajar menggunakan logika, tapi juga kesabaran, kerjasama, dan tanggung jawab. Dari resistansi menuju arus inovasi, kami belajar bahwa setiap guru bisa menjadi sumber perubahan. Tidak perlu menunggu sempurna untuk berinovasi, karena setiap langkah kecil yang tulus bisa menyalakan perubahan besar di masa depan. Itulah praktik baik yang telah saya lakukan. Saya Aspina Syabudin, guru dari SMK Tridaya Pratama, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Sampai jumpa dan terima kasih.